Ayah kami berkata demikian dalam kitab Yesaya. Kelak Yakub akan berakar. Israel akan bertunas, berbunga. Buahnya akan memenuhi seluruh bumi. Lalu apa yang dimaksud dengan berakar, bertunas, dan berbunga di sini? Apa itu berakar? Berakar berarti sebatang pohon ditanam di dalam tanah. Lalu akarnya menancap sangat dalam. Setelah akarnya tertanam sangat dalam, ia tidak akan goyah ditiup angin. Hujan lebat turun, banjir menerjang. Ia tetap tidak mengalami kerugian sedikitpun. Hal ini karena akarnya telah kokoh. Ketika akar sebuah pohon telah kokoh, barulah ia bisa tumbuh semakin tinggi, dan semakin kuat, sehingga ia pun bertunas, berbunga, lalu menghasilkan buah yang lebat. Jika pohon itu tidak berakar dengan baik, masih bisakah ia bertunas, berbunga, dan berbuah? Jika akarnya tidak kuat, begitu angin bertiup, dan anginnya sedikit lebih kencang, maka pohon itu akan tercabut dari akarnya, sehingga ia tidak bisa berbunga atau berbuah lagi. Inilah artinya pohon harus berakar. Ketika akarnya telah menyebar ke seluruh permukaan tanah, ia menjadi sangat kokoh. Ya, karena ia telah menyerap nutrisi, menyerap nitrogen dioksida, sehingga ia mampu berakar dan bertunas. Yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah suatu perumpamaan yang menggambarkan seseorang yang imannya sudah sangat kokoh. Imannya sudah mantap. Barulah ia dapat dibentuk oleh Tuhan. Artinya, hati seseorang telah teguh. Hatinya yang percaya kepada Tuhan telah kokoh. Di dalam tubuh jemaat saudara-saudari, setelah hatinya kokoh, ia seperti pohon yang berakar sangat dalam. Sangat kokoh. Karena akarnya telah banyak sekali dan menancap kuat ke dalam tanah. Semakin lama semakin banyak akarnya yang menyebar. Sehingga pohon itu semakin kokoh. Semakin kokoh. Ia tumbuh semakin besar. Ranting dan daunnya pun semakin rindang. Lalu ketika waktunya tiba, pada saat yang tepat, ia akan berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Namun jika sebuah pohon ditanam, lalu beberapa bulan kemudian, dicabut lagi. Setelah beberapa waktu, ditanam kembali di tempat lain. Setelah ditanam, dicabut lagi, lalu ditanam lagi. Saudara-saudari, menurut kalian, bisakah pohon seperti ini berbuah? Tidak bisa. Ini menggambarkan bahwa hati kita yang percaya kepada Tuhan harus kokoh, tidak goyah, menghadapi berbagai badai dan pencobaan tanpa goyah. Sangat kokoh, terus-menerus, menancap sangat dalam dan kokoh. Jika demikian, kehidupan orang tersebut akan terus bertumbuh. Ketika seseorang sudah kokoh dalam Tuhan, sangat kokoh, sehingga apapun tidak dapat menggoyahkannya. Sangat teguh. Badai sebesar apapun tak mampu menggoyahkannya. Bahkan banjir yang menerjang tidak akan melukainya. Dengan demikian, ia benar-benar kokoh. Orang seperti ini memiliki hati yang teguh dalam iman kepada Tuhan. Baik tekanan dari keluarga, tekanan dari pemerintah, tekanan dari polisi, segala macam penganiayaan tidak dapat menggoyahkan hatinya yang percaya kepada Tuhan. Bahkan jika harus dipenggal kepalanya, ia tetap rela dan tidak goyah dalam imannya kepada Tuhan. Nah, karena orang ini sudah sangat kokoh, maka Bapa Sorgawi berkata begini. Orang ini ternyata imannya kepada Tuhan begitu teguh. Maka biarkanlah dia menghasilkan banyak buah. Biarkan dia tumbuh semakin besar. Lalu apakah kehidupannya menjadi semakin berkelimpahan? Setelah kehidupannya menjadi berkelimpahan sampai pada suatu tingkat, dia harus. Banyak orang mengatakan bahwa orang ini sudah lama berada di dalam Tuhan. Imannya kepada Tuhan sudah kokoh. Kemudian, Tuhan Bapa pun percayakan Injil Tuhan kepadanya. Maka orang ini pun memperoleh banyak buah. Buah ini adalah kehidupan baru yang berasal dari Injil. Ini berarti, orang ini berasal dari Injil. Dia mempercayakan Injil Tuhan. Imannya sudah sangat kokoh. Maka Tuhan memakainya. Karunia-karunia juga memakainya. Maka dia pun mempercayakan Injil Tuhan. Banyak orang karena dia memperoleh kehidupan. Inilah akar yang kokoh. Keteguhan imannya tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga dapat menyelamatkan orang lain. Inilah akar yang kokoh. Akar yang kokoh berarti imannya kepada Tuhan sudah teguh. Imannya sangat kuat. Maka pohon ini menghasilkan banyak sekali buah. Hanya bisa dikatakan keteguhan imannya. Maka, karena dia, banyak orang percaya dan hidup oleh Injil yang dia beritakan. Maka dia menjadi ibu yang beranak banyak. Itulah rahasia kebenaran. Kiranya Bapa memberkati saudara-saudari semua. Amin.